Segala puja dan puji hanya milik Allah. Pujian seisi langit dan bumi hanya terlimpah kepada-Nya. Salawat dan salam sebagai bukti rasa cinta dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah senantiasa kita sampaikan, dan insya Allah kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya hingga akhir hayat, hingga akhir zaman, termasuk insya Allah di dalamnya adalah kita semua. Santriawati yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus sahabat saya, guru saya, dan guru kita semua, Syekh Abu Syahada, yang insya Allah senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini guru saya, ini mana muridnya, sama-sama murid. Kalau dalam bahasa Rasul kan ada murid, tidak ada guru, tapi ada sahabat. Adalah sahabat dunia akhirat saya, dan juga sahabat istimewa saya yang luar biasa ini, karena pakai telur biasanya istimewa. Yang mulia Ustaz Zulfirman, bukan Zulfikar ya. Kalau Zulfikar itu budak. Zulfirman Al-Maidani dari Medan. Medan berarti punya marga kan? Ya. Oh, kalau saya punya marga. Marga saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Asal jangan Situmorang. Tahu Situmorang? Mohon maaf, situ monyet apa orang. Insya Allah beliau sehat selalu, Ustaz Zulfikar. Zulfirman, bu, salah, Zulfir. Kenal semua? Alhamdulillah. Insya Allah udah punya istri, Ustaz? Baru satu. Kok tahu itu? Insya Allah anak-anaknya soleh-soleha. Dan para asatizah, seluruh pengurus majlis ilmu cahayaku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua. Khusus semua yang hadir, insya Allah kita adalah umat kekasih Rasulullah. Kenapa disampaikan umat kekasih Rasulullah? Karena kita senantiasa mencintai dan merindukan akan hadirnya baginda Rasulullah. Bu, cinta kepada Rasul, lebih cinta mana sama suami sama Rasulullah? Kalau cinta kepada Rasulullah, man ahabbani ma'i kana fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, nanti kelak bersamaku di dalam surga. Amin. Terus kalau cinta sama suami dalam surga? Belum tentu. Insya Allah. Doakan bu, suaminya soleh dan soleha. Oh soleha? Belum selesai. Istrinya soleh. Insya Allah ini calon-calon ahli surga semua. Saya tadi Ustaz Abu, saya lihat dari wajah-wajahnya itu
Saya melihatkan ini adalah calon ahli surga. Kenapa menjadi calon ahli surga? Karena ciri khususnya sudah terlihat. Mau tahu nggak ciri khusus ahli surga di dunia? Bukan min athari surga, kalau itu udah jelas. Kalau kata beliau, tapi ini ciri khususnya calon ahli surga itu sudah terlihat di dunia. Mau tahu? Tahu banget apa tahu aja? Jadi ciri khususnya adalah dari wajahnya dan senyumnya. Kalau orang itu tersenyum terus, itu cirinya ahli surga. Jadi kalau hari ini ibu-ibu yang sulit tersenyum, belajarlah tersenyum. Ketemu orang senyum, ketemu mobil lewat senyum. Ya semuanya senyum. Ingat, orang yang senyum terus artinya bahagia. Justru itu dalam kondisi apapun, sedih, susah, senang, tersenyum. Artinya apa? Orang itu tidak menunjukkan adanya kesedihan dan kesusahan. Artinya dia bahagia terus. Dan ternyata kenapa harus tersenyum? Tersenyum ini adalah sebuah nilai yang luar biasa. Rasulullah pernah menyampaikan gini, tabassumu kali akhi shadaqah. Jadi senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Lalu kalau hari ini ibu sedekahnya kurang atau belum bisa sedekah dengan materi, minimal senyum. Maka setiap orang yang ibu lalui senyumin aja. Lu kenapa lagi sedekah? Melatih apa? Melatih bahwa hidup ini tidak perlu kita takutkan, hidup ini tidak perlu kita sedihkan. Karena inilah Allah mengingatkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa yang dipilih oleh Allah? Pastinya yang pertama para nabi, anbiya wal mursalin, para sahabat, tabi'in sholihin, para mujahidin, para apa lagi ya, yang fi sabilillah, orang-orang berjuang di jalan Allah. Ini hari ini kita semua termasuk fi sabilillah. Amin. Guru kita semuanya nih fi sabilillah, mujahidin fi sabilillah. Insyaallah hidupnya kata Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sedikit pun tidak ada ketakutan, sedikit pun tidak ada yang perlu disedihkan. Kenapa? Karena selalu bersama Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa kita tidak perlu sedih? Kenapa tidak perlu takut? Karena kita adalah umat kekasih Allah, umat Rasul, umat Rasulullah. Kita adalah umat hamba-hamba Allah, umat Rasulullah, hamba-hamba Allah yang istimewa. Dengan kita dihadirkannya sosok manusia yang sangat-sangat luar biasa, mulia. Bahkan bukan saja manusia biasa, bahkan para nabi yang lainnya pun ingin menjadi umatnya kekasih Allah, Rasulullah. Bagi siapapun yang hadir, yang kemudian menjalani setelah atau pada masa Rasulullah dan setelahnya, atau menjadi umat Rasulullah, maka kita ini pastikan dijamin oleh Allah selama dunia. Selama apa? Selama tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Rasulullah di akhir-akhir hayatnya ini tidak ingin umatnya ini sengsara, tidak ingin umatnya itu duka, tidak ingin umatnya itu masuk neraka. Maka ketika menjelang di akhir-akhir hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang malaikat. Itu malaikat pencabut. Siapa namanya? Malaikat menyampaikan wahyu namanya? Malaikat yang meniup sangkakala. Malaikat yang bertanya di kuburan. Malaikat yang mencatat amal buruk dan amal baik. Malaikat penjaga neraka, malaikat penjaga surga. Sampai hari ini bidadari belum masuk ke surga, karena yang jaga pintunya belum ada di sana. Penjaga surga siapa namanya? Yang bicara di depan siapa? Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi tenang saja, bertenang. Salah satu calon presiden kemarin, wakil presiden, tenang saja, ada saya di sini. Jadi saya biasa di mana-mana itu hadir bidadari surga. Kenapa? Karena ternyata yang menjaganya belum di sana. Belum saya buka pintunya, masih ngantri. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bapak-bapaknya, kalau kamu bapaknya bapak-bapak. Sebelum protes. Jadi ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada baginda Rasulullah itu, kalau Rasulullah itu mau dicabut nyawa itu disoan dulu, ditanya dulu. Kalau kita mau, wahai Rasulullah, aku ingin mendapatkan perintah dari Allah, tapi malu menyampaikan. Sampai seperti itu malaikat. Coba kalau sama ibu gimana? Ada nggak malaikat yang gitu? Ya? Ini izin dulu, mau dicabut izin dulu. Maka ketika itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Israel, tidakkah kau bersama Jibril? Lalu tiba-tiba malaikat Jibril, wahai Jibril, hari ini aku akan dipanggil oleh Allah. Apa hakku nanti? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, don't worry be happy. Ternyata malaikat Jibril bisa bahasa Inggris. Maksudnya apa? Apa sih bahasa Inggrisnya tadi? Artinya saya nggak tahu juga, ikut-ikutan. Jangan lupa. Terus artinya? Jangan bahaya. Jangan khawatir, ya. Pasti sesuatu yang sangat nikmat kau dapat. Bahkan kemudian disampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah akan memberikan sesuatu yang tidak pernah kau dapatkan ketika engkau hidup semasa kau di dunia. Engkau akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kau dapatkan selama kau hidup. Seluruh pintu-pintu surga terbuka. Seluruh bidadari-bidadari sedang bersolek untuk menyambut kehadiran kekasih Allah. Seluruh pintu-pintu neraka ditutup. Seluruh para nabi kemudian bersiap-siap menyambut kehadiran. Pintu langit terbuka. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada baginda Rasulullah adalah sebuah jaminan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Namun ternyata terlihat dari wajah Rasulullah datang. Kalau orang dikasih kebahagiaan, kira-kira wajahnya beda nggak? Kayak ibunya di sini. Berseri-seri. Ada namanya Sri. Beliau nggak, walaupun sedih, susah pasti berseri-seri ya. Namanya Sri. Oh, berseri-seri.
Bu, kalau ibu saya kasih, oh ibu besok ini rumahnya seperti istana, ini duitnya, wah ini kira-kira bahagia gak? Mukanya berseri-seri lah, pokoknya terlihat. Tapi terlihat dari wajah Rasulullah saat itu sedikit pun tidak menunjukkan daripada wajah kebahagiaan. Bahkan saat itu kemudian bertanya kembali, wahai Jibril, apa nasib umatku nanti? Bagaimana nasib umatku nanti? Jadi belumlah dijawab itu pertanyaannya, bertanya kembali. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kalaulah yang itu hak prerogatif Allah. Jadi ini tidak bisa dijawab secara spontanitas. Ditanya dulu. Lalu kemudian setelah kembali lagi menyampaikan malaikat Jibril, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, untuk umatmu seluruh amalan-amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya, pahalanya sama dengan pahala yang Allah berikan kepada engkau, wahai Rasulullah. Subhanallah. Jadi ketika ibu hari ini hadir niatnya karena Allah, karena kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, maka nilai kebaikan-kebaikannya, maka nilai keberkahannya, maka pahalanya sama sebagaimana Allah memberikan keberkahan pahalanya kepada baginda Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menyampaikan, wahai Rasulullah, untuk umatmu seluruh amalan-amalan kebajikannya, seluruh kebaikan-kebaikan yang pahalanya sama sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada engkau selama bertauhidkannya tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukan itu saja, Allah haramkan untuk umat yang lain, Allah haramkan surga ini untuk umat yang lain sebelum engkau dan umat engkau memasuki terlebih dahulu. Subhanallah. Inilah istimewanya kita menjadi umat Rasulullah. Maka para nabi yang lalu, para nabi-nabi yang sebelum Rasulullah ingin menjadi umatnya, termasuk Nabi Adam. Insyaallah. Santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keistimewaan ini dibuktikan dan kecintaan ini dibuktikan oleh Rasulullah. Bagaimana cintanya yang sedemikian besar, kekhawatirannya yang luar biasa kepada umatnya, sampai-sampai di akhir hayatnya yang ditanya bukan keadaan anak istrinya, bukan ditanya keturunannya, tapi yang ditanya tentang umatnya dan umatnya. Maka pada akhir hayatnya itu, setelah kemudian mendapatkan kepastian tentang umatnya, tentang keselamatannya, tentang kebahagiaannya, tentang surganya, maka kemudian menyampaikan, wahai Israel, saat ini laksanakan perintah dari kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian perlahanlah malaikat Israel memulai mencabut roh kekasih Allah dari mulai ujung kaki, ditarik sampai ujung lutut, dari lutut ditarik lagi sampai ujung paha, pinggang ya, pinggang terus ke perut terus sampai ke leher nazar. Pada saat itulah Rasulullah meringis kesakitan, sampai kemudian malaikat Jibril itu ditegur oleh Rasulullah, wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu jika engkau melihat aku? Apa yang kemudian disampaikan malaikat Jibril, wahai kekasih Allah, sungguh aku tidak kuat, tidak tega melihat kekasih Allah sedang meringis kesakitan, sedang dicabut nyawa oleh malaikat pencabut. Wahai Jibril, sakit nian, dicabut nyawa, sakit. Kalau begitu wahai Jibril,
sampaikan kepada Allah seluruh sakit sakaratul maut seluruh umatku, berikan saja kepadaku, kata Rasul. Allahumma sholli alaihi wasallam. Bu, mau tahu sakitnya sakaratul maut? Itu lebih, dalam sebuah keterangan hadis, itu lebih sakit dibanding dengan cabikan potongan 70 kali tebasan pedang. Ibu nggak usah 70 kali, satu kali tangan diputuskan sakit. Udah pernah? Kenapa bilang sakit? Apalagi seiris aja bisa, apalagi ini 70 kali. Maka ketika itulah Rasulullah meminta, ya Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, seluruh sakit sakaratul maut umatku jangan diberikan kepada umatmu, berikanlah kepadaku. Masya Allah, sedemikian cinta dan sayangnya Rasulullah kepada kita. Bagaimana dengan kita saat? Maka kemudian dari ayat yang dibacakan tadi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Atiullah wa ati rasul. Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asalla. Siapa yang taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah. Siapa yang ingkar kepadaku sama ingkar kepada Allah. Maka hari ini perkuat kecintaan kita kepada baginda Rasul. Dengan apa? Dengan apa? Salah satunya berbanyak baca sholat, yang pasti ikuti seluruh perintah-perintah dan jauhi seluruh larangan. Sama-sama. Hayatnya menyampaikan begini: peliharalah orang-orang yang lemah di bawah, dan pelihara sholat. Peliharalah sholat dan orang-orang yang lemah di bawah, orang-orang yang lemah berada di sekeliling. Maka dari pesan itu kemudian bahasa yang terucap dari mulut manis baginda Rasulullah yang terucap adalah bukan istriku, bukan anakku, bukan bungalauku, kendaraanku, harta kekayaanku. Yang terucap adalah ummati, ummati, ummati. Wahai Allah, bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku ya Allah? Bagaimana nasib umatku ya Allah? Inilah kecintaan yang luar biasa besarnya baginda Rasulullah kepada kita semua. Hari ini kita buktikan kerinduan kita, kecintaan kita kepada baginda yang besar kita, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Siapa yang paling didekati oleh Rasulullah? Yang pertama adalah orang-orang yang lemah. Siapa orang yang lemah di sini? Adalah anak-anak yatim, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang kurang beruntung, ada jompo-jompo, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak kuat dalam kehidupan, orang-orang yang lemah. Itulah yang didekati oleh baginda Rasulullah. Bahkan mohon maaf, janda-janda itulah yang diselamatkan oleh Rasulullah. Jangan menyampaikan status kepada saya, karena saya itu hatinya sebagaimana Rasulullah, ingin menyelamatkan semua yang ingin diselamatkan. Namun apalah daya tak sampai, apalah daya tangan tak sampai. Apa bahasanya? Hendak tangan ingin memeluk, apalah daya tangan tak. Berapa banyak orang yang ingin diselamatkan, apalagi ingin menjadi bersama-sama dalam hidup saya. Tidak mungkin ya.
Tidak mungkin. Yang terpenting bagaimana saling menyelamatkan dengan lisan. Bagaimana saling menyelamatkan dengan apalagi amalan. Karena salah satunya, mohon maaf, lisan ini akan menggores hati orang yang sedemikian lama untuk terobati. Betul. Maka ada peribahasa, lidah tak mulutmu adalah harimau. Jadi kata-kata ini kembali kepada diri kita sendiri. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan begini, kul khairan awliyakum, katakanlah yang baik-baik saja, katakanlah yang ada manfaatnya. Kalau tidak ada yang baik, maka lebih baik tidak. Kata orang Jawa, menang baik. Kata orang Jakarta, ngajedok. Oh salah. Diam saja, cici. Kalau tidak ada kata-kata yang baik. Jadi kullu khairan au lias. Sedemikian pun kata-kata ini luar biasa. Bahkan dengan kata-kata ini pun akan merubah dunia. Dengan kata-kata ini pun akan merusak dunia. Maka hati-hati dengan mulut kita. Mulutmu, apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Maka kemudian pun apa yang pantas kita ucapkan dari mulut kita diajari oleh baginda Rasulullah dari sebuah ritual salat kita. Lihat, ketika sholat Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Apa yang Rasulullah kerjakan dan bagaimana sholatnya Rasulullah, kita semua sudah mempelajari. Terakhir, ketika tasyahud akhir, kita akan mengucapkan apa, Bu? Salam. Ya, salawat pasti di dalamnya ada. Tetapi terakhir penutup sholat apa? Salamnya kemana, Bu? Bacaannya gimana coba semua ya. Assalamualaikum. Sambil menoleh gimana? Setelah itu baca apa lagi? Coba ulangi semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah adalah dia yang terucap dari mulutnya adalah kata-kata salam. Absus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu. Maka hari ini sudah banyak pergeseran di antara umat Rasulullah, yang Rasulullah sampaikan harus ketemu dengan siapapun kita sama muslim harus salam. Di Jakarta bukan lagi salam sekarang. Hey bro. Yang gitu. Ya what's up bro. Ya kan? Apalagi? Ya guys, ada lagi. Ada lagi apa bu? Tom. Besti. Ada lagi bu bahasa Inggris. Good morning. Good night. Makannya roti doang. Ya, roti doang. Apalagi good day. Ngopi maksudnya. Jadi sudah banyak pergeseran, bahwa kemudian itulah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke. Itu maknanya apa, Bu? Maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya adalah siapapun yang di sebelah kanan kita, siapapun yang berada di sebelah kiri kita, tetangga kanan kita, tetangga kiri kita, saudara kanan kita, saudara kiri kita, siapapun mereka, berikanlah doa terbaik. Bukankah salam itu adalah doa? Assalamualaikum, keselamatan atas dirimu, warahmatullah, dan rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahan terlimpah kepadamu. Subhan, tidak ada kata-kata hei tuh tetangga kita baru beli kulkas baru, beli mobil, beli ini. Yang meriang bukan yang beli, tetangganya. Ya. Iya, kan di kamu begitu. Kalau ibu di sini nggak beli, orang sama ininya, tuan-tuan rumahnya nggak usah beli lagi, udah dikasih. Mau kemana-mana di sini nggak usah pakai mobil, juga banyak angkot ya. Nggak perlu mobil di sini kalau saya lihat, maksudnya mobil pribadi.
cukup, ini alat transportasi itu udah cukup, ya. Tapi kalau ini sifat manusiawi ya, ketika orang maju sedikit, ya kan, dia mau maju juga gini begitu. Ketika orang ada kelebihan sedikit, dia mau baru kemarin belum. Jadi dari mulut ini tidak ada kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Inilah kalau kita tidak cinta kepada Allah dan Rasulullah. Buktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah dengan akhlakul karimah. Bukankah Rasulullah diutus ke dunia ini innama bu'antu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diutus ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak adab. Bu, Ibu, kalaulah yang hebat, yang pintar, yang dekat dengan Tuhan itu ada yang lebih dekat lagi. Siapa? Kalau bicara tentang ilmu, bicara tentang kedekatan kepada Allah, setan jauh lebih berilmu dan dekat dengan Allah. Bingung kan? Dekat dengan Allah dah. Dekat dia, saking dekatnya protes sama Allah. Ya Allah, berikan kesempatan aku hidup dan berikan izin kepadaku untuk menggoda, menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Kira-kira kalau makhluk seperti itu dekat gak? Orang rajanya para malaikat dulu. Hanya saja apa yang kemudian menjadi setan, menjadi iblis ketika diminta oleh Allah untuk memberikan penghormatan, itu namanya adab. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Diminta oleh Allah untuk memberikan penghormatan seluruh